zahir atau yang sifatnya zohir yang kelihatan adalah dosa-dosa yang memang itu terlihat. Ya, misalnya tadi kata, kalau saja makanan ini babi, pasti kita tidak mau, ya kan? Wah, ada babinya. Ya, atau kadang-kadang jualan yang halal, tapi yang jual orang Cina, nah nggak jelas, khawatir kan kita ya, kenapa? Takut ada babi. Ya, itu menghindari dosa zohir. Dikasih minum, atau kadang-kadang kita juga obat ada alkoholnya kan gitu ya, takut nih haram kan gitu kan, ada alkohol membuat bisa haram, jadi nggak mau minum karena mengandung alkohol. Nah, itu perbuatan-perbuatan dosa yang sifatnya zohir, ya. Atau membunuh, ya, mencuri, ya. Atau yang sifatnya kelihatan lah, kita jarang atau takut melaksanakannya, mencuri, ya, membunuh dan sebagainya. Itu dosa-dosa yang sifat zohir, ya. Tapi kadang kita tidak sadar ada dosa-dosa yang sifatnya batiniah, dosa-dosa yang sifatnya tidak kelihatan. Ya, misalnya saja dosa yang sifatnya batiniah, ya, itu berupa sifat, berupa perilaku yang orang nggak tahu kalau itu adalah sebuah dosa. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan itu adalah dosa. Misalnya, ya, sifat sombong, itu kan orang yang sombong nggak merasa berdosa, ya kan, apa-apa, ya, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih benar, ya, dia merasa lebih kaya, mampu, ya. Jadi sifat itu terkadang orang tidak merasa itu nggak dosa, sifat sombong itu, ya. Atau sifat-sifat yang sifatnya dia suka ngomongin orang, itu kan perbuatan yang menurut orang biasa saja, namanya ngobrol, wajar kalau ngomongin orang, ya. Atau ngomongin sesuatu yang, ya, orang menyakitkan dan tidak suka. Nah, ini dikatakan terhadap dosa-dosa ini orang kurang perhatian. Padahal dalam Islam ini, ya, tadi yang disebutkan, kalau boleh dibuka, itu surat 6, surat Al-An'am ayat 151, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Misalnya kita lihat, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, aku ajak kepada satu ma harrama rabbukum, sesuatu yang aku haramkan Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu berserikat atau mensyarikatkan aku dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqlu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh bayi, membunuh anak karena min imlaq, karena takut miskin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu dekati perbuatan fahisyah yang zahir maupun yang batin. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh seseorang yang diharapkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir atau menggunakan akalnya. Di sini kalau kita lihat, pertama, dosa musyrik, ya kan? Dosa musyrik atau syirik, ya kan? Syirik ini
secara perbuatan adalah istilahnya menghamba atau menjadikan Allah sebagai Tuhan selain Allah. Kalau bentuknya menyembah patung, syiriknya kelihatan, ya kan? Tapi berupa sikap, ya kan? Ini tidak kelihatan. Ya. Misalnya apa? Ya dikatakan, janganlah kalian membunuh anakmu karena takut miskin. Membunuh adalah perbuatan dosa yang sifatnya zahir. Takut miskin dosa gak? Enggak. Dosa. Ya kan? Membunuhnya karena takut miskin. Padahal kan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Ini kan sebuah keyakinan. Jadi orang membunuh anak karena takut miskin, ya, membunuhnya adalah sifat fawahisal zahir, ya, takut miskinnya adalah fawahisal sifatnya batin. Jadi ada yang ditakuti selain Allah. Padahal ada juga yang mengatakan ada pemberian rezeki selain Allah. Wah, kalau nggak ada dia, nggak kerja tuh, dan sengsara hidupnya, dan dikasih kerja aja sama saya. Nah itu kadang-kadang kan dia merasakan dia lah yang memberi kerja, dia lah yang mengasih jaminan uang, padahal dia ada hanya sebagai perantara. Tapi dia merasakan saya lah, ya kan? Kalau seorang dokter, kalau nggak dibantu tuh bisa mati dia tuh, gitu kan? Padahal Allah yang memberikan kehidupan. Jadi perkataan itu merasakan itu tidak sebuah dosa, ya. Padahal itu dikatakan tetap dosa. Maka kita selalu kalau ada apa-apa, ya bisa satu kebahagiaan, satu keberuntungan, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya mah nggak ada apa-apanya. Allah, ya kan? Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Terpuji. Ya kan? Jadi dikembalikannya semua kepada Allah. Ya, ibaratnya kalau ada mobil, kita nih sering merawat casingnya saja, bangkunya dirawat, harus dari kulit, kan? Spionnya, kacanya, kan? Catnya dirawat, tapi mesinnya nggak dirawat, percuma nggak? Percuma, ya kan? Olinya nggak dirawat, mesinnya nggak dirawat, ya kan? Maka tadi kalau kita hanya memperhatikan dosa-dosa zahir, seperti kita hanya memperhatikan mobil yang sifatnya aksesoris. Memang penting, kita juga kalau naik mobil atau naik motor, ya motornya kotor, nggak enak kan? Ya, habis belok-belok motornya kan nggak enak. Tapi kalau motornya bersih enak. Tapi andaikan motornya bersih mengkilat, ya motornya batuk-batuk, enak gak kira-kira? Nggak enak ya. Jalannya meledak, wah itu juga kan keluar asapnya hitam-hitam, wah, ya kan nggak enak, ya. Kenapa? Dia hanya memperhatikan dicuci aja tiap hari, ya, catnya dirawat, spionnya, tapi mesinnya itu nggak dirawat. Nah itu ibarat gitu, seperti kita hanya memperhatikan dosa-dosa yang sifatnya lahiriah. Jangan begini, jangan begini. Padahal sifat sombong adalah dosa batin. Ya, sifat apa istilahnya, merasa lebih baik, ya kan? Merasa lebih tinggi. Ya. Kalau kita perhatikan saja, ya, ada dua makhluk yang berdosa, yang satu dosa zahir, yang satu dosa batin. Siapa yang melakukannya? Nabi Adam. Nabi Adam melakukan dosa zahir. Apa dosa zahirnya? Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon itu, malah dideketin. Jangan dimakan, malah dimakan. Akhirnya dia dianggap sebagai orang berdosa dan hukumannya nggak tanggung-tanggung, diusir sama Allah. Ya,
tangannya. Tapi ya, setan atau iblis dia melakukan dosanya nggak makan buah holdi, ya kan? Dia tetap memuji Allah, ya. Tapi dia punya sifat mengatakan bahwasanya saya lebih baik daripada dia. Ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Mintin. Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Ya, dengan seperti itu untuk setan nir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ar-rajim yang disematkan kepada setan, terkutuk setan itu. Padahal dulunya dialah terpuji, ya. Banyak ibadah. Karena dia sombong maka menjadi ilahi iblis. Dia jadi seorang pembangkang. Ya, namanya iblis, seorang pembangkang. Iblis lah, gelap, Iya. namanya bukan iblis, namanya Azazil. Ya, nama aslinya Ajajil karena dia Azazil. Orang sombong Jajil dan dia membangkang, namanya Ablasa. Ablasa itu adalah pembangkang. Ya. Kenapa dia membangkang, nggak mau tunduk kepada Allah? Karena dia disuruh sujud kepada Adam dan dia merasa saya lebih baik daripada Adam. Itulah dosa sombong. Nabi Adam keluar dari surga, ya kan? Pergi kemana-mana. Setiap hari tidak ada yang diucapkan kecuali Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca tuh sama Nabi Adam, diampuni, ya kan? Dosanya sama Allah. Tapi dosa batin iblis sampai hari ini nggak diampuni dan dia kekal di dunia nanti sampai sampai kiamat dan dia akan masuk neraka. Ya. Nah inilah seperti kita lihat juga dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Celakalah orang yang suka mengumpat lagi mencela. Mencela itu sesuatu yang tidak boleh, haram. Wailul, akan masuk neraka wail. Siapa orang yang suka mengumpat? Mengumpat itu ngatain, ngomongin orang, orangnya nggak ada. Pusing. Ya, lain. Mencela. Ya. Mengumpat. Ya. Kemudian ada mencela. Kalau mencela depan orangnya, Panjul, nah gitu kira-kira. Beter. Emang tahu beternya gitu ya. Iya. Ceking. Nah, orang-orang emang ceking. Ya. Orangnya ceking, orangnya betet, orangnya hitam, Begeng. kribo, macam-macam. Umar dikatain endut, nah gitu kan. Endut dari mana endut? Ya. Dan ada orang kadang-kadang orang dengan begitu bangga dijadiin merek warung Pak Endut. Nah gitu. Iya. Nah, tapi kalau itu menjadi sebuah ejekan, nah itu dikatakan wailul likulli humazatil lumazah, mengumpat dan mencela. Nah itu nggak boleh. Dan neraka wail, ya. Apalagi sampai menurunkan harkat derajat orang, ya kan? Ini nggak boleh. Maka nanti di dalamnya ada beberapa dosa batin ini, misalnya yang disebut dengan gibah. Gibah itu adalah ngomongin orang dan orangnya memang melakukan, ya, dia berbuat dosa dan diomongin sama kita. Emang orangnya suka pacaran tuh gini kan gitu, wah diomongin. Dan memang benar. Ibu-ibu ya, biasanya itu. Maka itu disebut dengan gibah, ya kan? Itu tuh kalau belanja ambil 5 ngomong 2, dia tuh
Memang mau suka mencuri, istilahnya Utang suka bayar. bohong. Ya. Nah kalau ada orang lagi lewat, hati-hati. Ntar begitu dia begitu tuh. Ya. Maka bagi kita bagusnya apa? Bagusnya diomongin langsung. Jangan di depan orang diomong-omongin. Ya kan? Ya. Ngomongin aja. Pak, tadi ngambil 5, Pak, kok bayarnya 2? Ngomong aja terus terang. Ya kan? Jangan diomonginnya di luar. Iya. Ya kan? Islam itu begitu. Ya. Ya, ketimbang diomong-omongin tuh kalau beli suka ngambilnya lebih. Kalau utang nggak bayar-bayar, hati-hati. Kalau utang nggak bayar-bayar tuh, ya utangnya belum lunas datang lagi. Dasar utang kan gitu ya. Sama orangnya diomongin, nggak ada orangnya. Ya, ya. Nah itu namanya gibah. Ya. Tapi kalau dia tidak mencuri, dia jujur, karena kita benci, sebel gitu kan. Itu hati-hati tuh. Kalau ngambil suka nggak bayar, suka bohong, padahal nggak pernah bohong. Itu namanya fitnah. Dia tidak melakukan, tapi dia dituduh melakukan, namanya fitnah. Mau fitnah maupun gibah, dua-duanya dosa. Ya kan? Dosaan mana? Sama. Dua-duanya Dosa. Jadi kalau dalam Islam itu yang ada adalah langsung dinasehatin, langsung ditegur. Jadi bukan diomongin, kalau tadi diomongin. Ya. Orang berbuat salah diomongin. Taulah seseorang berbuat salah, kita harus bilangin ke orang tuanya dia begini. Agar apa? Kita ngomongin orang, istilahnya menggibah, tapi untuk memberikan penyelesaian itu jatuhnya tidak gibah. Jarang. Kalau kita hanya ngomong-ngomongin aja nggak ada penyelesaian. Kalau curhat, Ya. Curhat juga kalau ngomongin orang tetap aja. Ya. Curhat mantan. Dan ini ya bukan hanya sekedar perempuan, semuanya. Kalau udah ngumpul ngomongin orang tuh senang. seneng enak. Sambil ngopi sambil Iya. baca. Sambil minum teh. Diomongin. Amat semua kayak. Kadang-kadang bercampur antara fitnah dengan Gibah. Satu deh mana yang benar, mana yang Kakinya enggak. dong. Pokoknya kalau udah itu dipretelin orang sampai habis. Ya. Nah inilah dikatakan Nah dalam iya udah Islam, gitu aja, mending naik aja mau kali. gibah maupun fitnah ini adalah sate. dosa. Ya. Sate itu kue. Ada juga namimah ya. Adu domba. Ya, namimah atau mengadu domba ya. Ya. Oh, kamu dibilangin sini. Oh, kamu di ini ya. Namimah boleh, tapi untuk perang ya. Tapi kalau dalam Islam di mana pun nggak boleh. Mamimah. Ya. Dia mengadu domba. Iya. Yumima. Menor. Nah, ini Tapi kalau kita udah curiga, kita nggak nyebutin nama. Teman kita cerita lagi tapi nyebutin namanya. ya itu masuk gibah. Enggak, kita curhat nih, kita nggak nyebutin namanya. Teman kita mau duga-duga pasti si ini nih. Ya biarin aja. Itu mah urusan dia. Kita juga misalnya ada di satu majelis atau di kelas atau orang ingin membuktikan Kenapa sih menunjukkan ada suatu perbuatan salah. Jangan Kapan lagi bisa nyebutin ngisiin kakak? namanya. Kata Atau ngomong laki-laki. itu masih itu tuh sebenarnya tuh. Ya, nggak usah. Iya, nah gitu kayak gitu bener. Iya. Kita udah capek-capek, nggak nyebutin nama ya Ada si curhat. itu, ada si kita yang ini, ngasih ada tahu. si ini. Oh itu. Jadi temen Ya. kitanya Ini sih ini ya. Dan dia jangan mau kan ngerasain. begitu, Padahal kadang-kadang kita nggak gituin. kita juga begitu kan. Maka dalam Islam ini menurunkan atau menjelekkan, mengurangi atau menghancurkan nama baik seseorang itu diharamkan. Ya. temen kita. Ada bagusnya gimana? Langsung diomongin.